Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita selalu diberi lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat waktu yang luang untuk menjalankan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Adik-adikku yang saya cintai, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester yang Masya Allah antum telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Ketika nanti nilainya kurang memuaskan, bisa diperbaiki untuk penilaian-penilaian berikutnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan atau antum perhatikan semua, yang belum mengikuti harap mengikuti di tes susulan maupun nanti yang remedi, insya Allah kita jadwalkan untuk remedi. Pada kesempatan kali ini insya Allah sesuai dengan jadwal ya, akan kita bahas yaitu cara membaca huruf ketika sukun dan latihan pengucapan huruf ya, latihan pengucapan huruf, yaitu D materi ya, tentang cara membaca huruf ketika sukun. Jadi huruf sukun itu macam-macam, cara pengucapannya itu macam-macam ya. Mengucapkan huruf hijaiyah itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ketika sukun itu pengucapannya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang pertama ya, di sini ada 3 cara sesuai dengan ada yang dalam buku, yaitu yang pertama cara membaca huruf dot ya, dot itu short yang ada titiknya ketika sukun. Dengan cara apa? Ditahan dengan kuat. Jadi ditahan dalam artian makhraj dari huruf dot itu ditahan. Makhraj huruf dot mana? Tepi lidah sampai ke ujung depan bersentuhan dengan gigi geraham kan? Nah, itu kemudian kita naikkan lidah bagian belakang. Contoh gini, fi tadlil, fil ardi, ya kan? Fil ard. Jadi yang diperhatikan di situ tidak boleh mantul. Jangan sampai kita membaca fi tadlil. Nah, ini namanya kesalahan. Akan tapi kita bacanya fi tadlil, fi tadlilin, nah ini ditahan dalam makhrajnya, lidahnya bagian tepi ditahan sambil diangkat nih sehingga kedengaran suara al. Nah, fi tadlilin. Kemudian fil ard ya, jangan baca fil ard ini salah, tapi fil ard ya. Ini karena dot ini adalah mempunyai sifat salah satunya istitolah sama isti'la, ini huruf dot. Kemudian cara yang kedua, cara membaca kaf dan ta ketika sukun adalah dengan sedikit tekanan pada saat desis. Jadi sesuai dengan sifatnya ya, kaf sama ta itu mempunyai sifat
yaitu al-hams. Jadi ketika kita baca huruf kaf sama ta maupun dia huruf sukun, fathah, kasroh ataupun dhammah, itu kita keluarkan sedikit hawa. Contoh sini tabbat, tabbat, tabbat. Nah, kemudian zikrok, 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 ya. Tetapi udara yang keluar itu sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dan kemudian jangan sampai ada kayak suara S di dalam hawa tersebut. Contoh ini bacaannya salah. Tabbat, ini khotok, salah. Tabbat, ini salah. Zik, ini terlalu dipantulin. Padahal kaf nggak termasuk huruf qalqalah. Zikrok, sedikit saja. Zikrok, zikrok. Yang ketiga yaitu cara membaca ba, jim, dal, to, dan qaf ketika sukun adalah memantul. Nah, ini sudah kita istilahnya mafhum, ma'ruf, ya, bahwasanya huruf-huruf qalqalah ketika mereka itu dalam keadaan sukun otomatis dipantulkan. Akan tetapi perlu antum perhatikan, cara memantul di setiap huruf-huruf qalqalah tersebut itu beda-beda. Ba, jim, dal, to, qaf sesuai dengan sifat dan makhraj. Contoh ba, watab, ya kan? Ya, mohon maaf ini watub ya. Watub ringan, watub ringan. Karena dia juga termasuk huruf tipis dari huruf ba. Kemudian huruf jim, marij. Ya, marij. Jangan sampai bacanya kayak jimnya itu kita bacanya medok Jawa, jangan. Marij, ahad, ahad, ahad. Kemudian yang to sama qaf ini khusus karena dia termasuk huruf isti'la, harus dia sambil diangkat tuh pangkal lidah sehingga bunyinya itu tebal, suaranya itu yang muncul itu tebal. Bil qisto, qaf ya, to ya. Bil qisto, bil qisto, bil qisto. Nah, jadi pantulannya tebal. Sama dengan qaf, lafisqo, 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 dipantulkan. Khusus 5 huruf ini dipantulkan sehingga bunyi pantulannya terdengar, kemudian sesuai dengan sifat yang keluar pada huruf tersebut atau yang keluar dari huruf qalqalah tersebut. Lafisqo. Baik. Sebenarnya semua huruf hijaiyah ketika sukun itu macam-macam cara membacanya sesuai dengan makhraj sama sifatnya. Tapi ini dirinci menjadi 3 karena ini secara umum. Kemudian nanti kalau secara pribadi atau secara rinci huruf hijaiyah itu bacaannya bagaimana, nanti akan latihan di latihan pengucapan huruf hijaiyah yang akan kita pelajari setelah ini. Baiklah anak-anak sekalian, insya Allah dari cara membaca huruf ini yang tertulis hanya 3, tetapi insya Allah sudah mencukupi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke latihan pengucapan huruf hijaiyah, ya. Nah, kita ini huruf hamzah ya, hamzah, bacanya hamzah kecuali ada harokat. Hamzah, hamzah keluarnya dari apa? Kerongkongan bagian bawah. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, ini latihan semua tanda baca ya, tanda baca harokat itu dhammah, kasroh, fathah, tanwin sama yang lainnya itu kita latihan semua dari setiap huruf. A, i, u, ba. Nah, tolong buka kalau a, tolong tutup tolong arahannya ke bawah kalau i. U tolong monyong a, i, u. Nah, ini sempurna, harokatnya sempurna, akan jadi sempurna.
A I U ba. Nah, ba di sini hamzah ya yang disukunkan. Jangan sampai nanti ketika baca a I U ba, nah ini menjadi ain. Tetapi hamzah. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf ba. Ya. Kita praktekkan. Nanti mohon di rumah juga praktekkan ya. Bagaimana menyempurnakan harokat. Bagaimana ketika tanwin ketemu dengan huruf selanjutnya, ya kan? Bagaimana domah tanwin ketika huruf selanjutnya di sini tertera semua. Babi bu babe. Nah, kokolah babe, ya kan? Bubam bani babana. Kenapa bubam? Karena tanwin ketemu ba. Kalau di ilmu tajwid itu atau di teori hukum tajwid itu namanya iqlab, sehingga membacanya seakan-akan ada mim karena dia membalik. Iqlab itu membalik dari nun ke mim. Saya ulangi. Babi bu babe. Mohon untuk melihat bagaimana pengucapan yang benar ya. Babi bu babe, dimonyongkan kalau dhammah. Bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Nah, tolong perhatikan di rumah. Baik. Selanjutnya huruf ta. Ta salah satu sifatnya adalah al-hams. Ya. Al-hams itu keluar hawa sedikit. Jadi setiap pengucapan huruf ta kita keluarkan hawa sedikit. Saya besarin dulu. Nah, baik. Ta, tati tu bat ya. Bate salah, tapi tati tu bat sedikit aja. Tutang tani tatna minal mutni mati tang tani ta. Nah, yang perlu digarisbawahi ini ketika sukun nih ya. At, it, ut. Tati tubat tutang tani tatna minal mutni mati tang tanita. Nah, kita baca sesuai dengan hukum tajwid juga ya. Ketika tak tanwin bertemu dengan ta, itu hukumnya ikhfa hakiki sehingga kita dengungkan. Baiklah. Selanjutnya huruf sa. Sa itu salah satu sifatnya sama seperti huruf ta, yaitu al-hams, sehingga ketika pengucapannya juga mengeluarkan hawa yang sedikit. Kita praktekkan. Sasi subas. Nah, bas ketika dia keluar hawa, pasti ketika kita arahkan nih telapak ke mulut, ada hawa yang keluar, terasa sasi subas walaupun dia sukun ya. Bas. Nah, ada hawa yang keluar dan menuju ke telapak. Susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Nah, ini sa. Saya ulang lagi. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Nah, kemudian huruf jim ya. Jim bukan jim. Jim. Kita baca. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja ya. Ini mudah ja. Hanya kita hilangkan tuh logat Jawanya sehingga enak didengar. Kemudian
jim, ha. Ya, ha ini bersih ya. Tempat keluarnya di mana? Tenggorokan bagian tengah, sehingga bersih. Ha, hi, hu, bah. Nah, diingat lagi, ha juga termasuk huruf hams ya. Jadi harus keluar ha. Ini ada hawa yang keluar sedikit. Ha, hi, hu, bah, bah. Ya, sedikit, walaupun terasa sedikit yang keluar, tapi ini harus keluar karena dia al-hams namanya. Al-hams itu hurufnya fa, ha, sa, hu, sya, kho, sin, sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Ini huruf hams. Nanti kita sampai ke sifat-sifat huruf ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni, ma, hi, han, hani, ha. Saya ulangi lagi. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Ini huruf ha, bersih. Kemudian yang terakhir untuk materi kali ini kita akan belajar huruf membaca huruf kho ya. Kho salah satu sifatnya yaitu al-hams sama al-isti'la ya. Isti'la berarti kita harus mengangkat lidah bagian pangkal. Kemudian al-hams berarti kita harus mengeluarkan hawa sedikit. Kho, ya kan? Kho, khi, khu, bakh, bakh. Jadi isti'la ya, jangan cuma bah, 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 khotok, tapi bah, nah, bah, bah. Jadi yang isti'la di kho-nya, jangan bim, jangan ba-nya. Kalau kita baca kho, khi, khu, bakh, bakh, ini ba-nya yang isti'la, yang tebel. Padahal huruf tebel di kho-nya. Jadi ba-nya tipis biasa. Kho, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, ma, khi, khon, khoni, kho. Saya harap antum sekalian dipraktekkan ya. Praktekkan dari hamzah sampai huruf kho ini dengan bacaan yang ada di dalam buku. Ini untuk latihan antum cara pengucapan huruf sesuai dengan makhraj. Karena kita belum belajar yang namanya sifat, maka diusahakan kita harus benar secara makhraj dulu, kemudian dilanjutin secara sifat. Dan alhamdulillah anak-anakku, untuk materi kali ini kita sudah selesai ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih di bab yang sama, yaitu latihan pengucapan huruf, tetapi lanjutan dari huruf kho ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita semua agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.